dikagetkan ketika Gibran harus menjadi calon wakil presiden. Tidak ada alasan lain kecuali ini hanya menjadi kompromi politik, tukar guling politik antara Prabowo dengan Jokowi. Bahwa ini ada dua kubu yang sebenarnya berbeda. Ada kumpulan para tentara pensiunan. Nah, ini ada geng PDIP nih. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Gibran hanya jadi olo-oloan di negara ini. Bagaimana nanti kondisi batin, kondisi psikologis Gibran yang hanya menjadi olo-olokan karena ketidakmampuannya sebagai wakil presiden tetap bertahan di situ. Loh, yang memutuskan Gibran maju jadi wapres itu kan Mahkamah Konstitusi. Betul. Ada gerombolan yang sok tahu bilang, wah Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi kan. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kenapa sih selama ini kan banyak kritik yang muncul kepada Mas Gibran? Kenapa tidak pernah sebagai bagian dari generasi muda itu bertukar pikiran dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan publik yang mempertanyakan tentang kehadiran dan kinerja wakil presiden? Banyak tuh kampus-kampus yang bisa menjadi partner diskusi yang baik. Banyak tuh teman-teman muda yang siap untuk diskusi langsung dengan Pak Wapres gitu. Apalagi di berbagai situasi akhir-akhir ini kan ada yang mengkritik Indonesia gelap, ada yang mengkritik peringatan darurat, ada yang mengkritik macam-macam. Diskursus di tengah publik itu banyak sekali. Lalu kenapa pada saat interval waktu itu tidak ada sama sekali keterangan dari Wapres, tidak ada komunikasi dua arah yang terjadi, lalu tiba-tiba muncul video itu? Ya kan kalau berangkatnya dari putusan MK, kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendaftaran Gibran. Tapi ketika kejadian yang lain, beda lagi kan, bikin PKPU, rubah PKPU. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, saya kira hak mereka loh. Ya, tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa enggak. Itu saran yang baik. Tuntutan tersebut semakin meluas dan semakin menjadi perbincangan publik. Tampaknya tuntutan tersebut mendapat perhatian di tengah publik dan membuat kita sekarang mulai membicarakannya di setiap sudut kota, di setiap sudut desa, di setiap warung, di setiap restoran, di setiap tempat menjadi perbincangan. Mengapa? Kalau ini betul, saya ulang ya penonton, kalau ini betul adalah ulahnya inisiatifnya PDIP, kelihatannya memang PDIP betul-betul berusaha agar terjadi perpecahan di dalam hubungan antara Jokowi kan dari awal memang itu maunya. Yang ada dalam konstitusi untuk pemberhentian seorang wakil presiden itu adalah melalui usulan dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan dua hal. Pertama adalah dugaan pelanggaran hukum, yang kedua adalah dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, kalau rekomendasi dari Dewan Purnawirawan ini agar presiden mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau boleh saya jelaskan, sebenarnya tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, pertama DPR ada dugaan ya, tentang dua hal tadi, pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat. Dugaan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan mengadili. Kalau ini betul, saya ulang ya penonton, kalau ini betul adalah ulahnya, atau bukan ulah, inisiatifnya PDIP, kelihatannya memang PDIP betul-betul berusaha agar terjadi perpecahan di dalam hubungan antara
Jokowi. Kan dari awal memang Prabowo. itu maunya. Ya. Kan Tiba-tiba saja, mungkin sepekan yang lalu kira-kira ya, itu mengeluarkan petisi. petisi, bentuknya petisi tuntutan. Yang isinya 8. Ya, 8 tuntutan. 8 tuntutan. Ya. Tapi bukannya sebenarnya petisinya itu tuh udah dibikin Februari kan? Betul. Tapi sekarang di-up ya, sebelumnya istilahnya. sudah ada, sekarang di-up lagi. Iya. Ya, itu Warsa mengingatkan saya pada satu hal yang bahkan saya barusan lupa. Iya. Dia sebetulnya dibuatnya Februari. Cuma Anda perhatikan nggak, Jid? Iya. Kalau baca suratnya, ya, kan ditandatangani oleh 4 tokoh, di bawahnya mengetahui Jenderal Tris Sutrisno. Iya. Ya, itu nggak ada tanggalnya. Oh. Jadi di surat itu titik Februari 2025. Bahwa petisi bisa teledor kayak gitu ya udahlah. Tapi betul, itu Februari sebenarnya. Iya. Tapi ketika itu tidak cukup terangkat, Iya. sekarang diulang. Iya. Diangkat lagi, ya, jadi rame lagi. Tapi isinya itu Anda sih menyebutnya tentang yang apa tadi? Yang Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, ini pasti nih, ini para perwira yang menurut saya jangan-jangan kira-kira siapa sih yang nggak suka sama Undang-Undang Dasar 45? Ya. Kalau dugaan Anda siapa, Sa? Ya, penuhnya Orde Baru menurut saya. Saya senang bahwa ada orang yang menyampaikannya, nggak usah saya. Nah, itu maksudnya kalau kembali ke UUD 45 asli itu maksudnya gimana sih? Iya. Gitu. Pertanyaan saya juga, undang-undang yang ini nggak asli? Iya, itu. Nggak asli. Nggak asli. Kan ini buat penonton ya. Undang-Undang Dasar 45 itu dikeluarkan begitu kita merdeka. Iya. Yang sebetulnya karena dibuat secara tanda petik terburu-buru, wajar dong kalau isinya tuh masih perlu perbaikan-perbaikan. Iya. Makanya kalau Anda ingat terus itu sebetulnya sempat ada UDS, ada 50 ya. Ada tahun 50 ya. Jadi dikoreksi. Tapi akhirnya oleh Bung Karno dikembalikan ke UUD 45. Iya. Undang-Undang Dasar 45 itu berlangsung di masa Orde Baru. Iya. Dan harus diakui lah, Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter. Ya. Iya. Nah, pada saat reformasi, MPR kita menyatakan ini harus diubah. Iya. Maka terjadilah amandemen. Dan itu beberapa kali, 4 kali. Beberapa kali. Atau 5 kali. 4 kali ya. Anda mungkin bisa, saya lupa nih sekarang isi antara lain apa. Ya, antara lain terbentuknya MK. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Itu adanya di Undang-Undang Dasar Pemilihan Reformasi. presiden langsung. Pemilihan presiden langsung. Pembatasan. Pembatasan. Nggak boleh lebih dari 2 kali. Itu semuanya ada di Undang-Undang Dasar 45 Reformasi. Amandemen. Jadi kalau mereka ini minta agar kembali, itu kan hilangkan Mahkamah Konstitusi, pemilihan tidak secara langsung, tidak lagi dibatasi 2 kali dan seterusnya. Intinya tuntutan itu sangat berbahaya sebenarnya. Sangat berbahaya. Merugikan kita. Dan itu yang saya katakan sebagai gitu kan. Cuma saya ingin tambahkan nih, kan itu cuma ada 8 poin. Ya. Ada 8 poin. Yang lain tuh nggak terkait sama yang nomor 1. Betul. Jadi nggak satu tema dia. Nggak satu tema. Ini yang buat saya, ini apa sih nih? Ini gerakan apa sih sebenarnya? 100 jenderal, marsekal, ada kolonel, dan semua ya orang-orang dari masa lalu. Betul. Oke. Selanjutnya menimbang tadi bahwa Bang Ade mengatakan kalau kita balik ke UUD 45 tadi itu. Tapi saya nggak mau kita cuma ngomong UUD 45 enggak, ya. panjang nanti. Nanti panjang. Kita bukaan dulu. Jadi Mas Warsa tadi kan ada bahaya kalau balik ke UUD 45 yang asli kata mereka ya. Sebelum saya bertanya ke poin selanjutnya, ada nggak yang mau ditambahin dari poin-poin Bang Ade tadi terkait selain UUD 45 ya? Balik ke UUD 45 yang asli dulu. Ada yang mau ditambahin nggak? Kalau saya sih sebenarnya fenomena ini jenderal di up lagi itu sebenarnya tuh kan saya ngerasa bahwa
mereka tuh sebenarnya nggak ngerasa mampu aja untuk mengkritisi pemerintah sekarang gitu ya. Jadi akhirnya menjadikan amunisi sebagai para purnawirawan ini sebagai amunisi gitu loh. Iya. Siapa? Orang-orang ya sepertinya 2045 gitu kan. Orang-orang di belakang purnawirawan ini maksudnya. Gitu. Orang yang meng-up isu ini itu ada kecenderungannya mengarahnya ke sana gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kalau gitu Anda ingin mengatakan bahwa ini ada dua kubu yang sebenarnya berbeda. Ada kumpulan para tentara pensiunan. Nah, ini ada geng PDIP nih. Dia nggak nyebut PDIP. Karena saya menganggap 2045 itu represent PDIP. Karena dia nyebut 2045 berarti di belakang itu ada. Kalau menurut saya. Kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa. Boleh. Bisa. Jadi itu kan dua kubu yang masa pensiunan jenderal itu orang PDIP, yang enggak lah. Ya. Berarti ada orang-orang di belakang itu, Mas Bro Warsa gitu kan? Ada orang-orang yang meminjam nama purnawirawan itu untuk maju. Sehingga tuntutannya itu agak-agak nggak realistis, nggak nyambung kata Bang Ade tadi kan, poin 1 sampai. Ya, misalnya nih, kita kembali ke Gibran. Ini kan kita juga menyaksikan wawancara Slamet Ginting ini. Yang dikatakan sebagai ahli politik, pengamat politik ya. Pengamat politik. Terus kan ditanya nih sama si orang-orang 2045 kan, lebih jauh apa penjelasan dia? Kenapa harus diganti? Ya dia memang menyebut tentang karena ini melanggar konstitusi dan itu pun menggelikan buat kita kan. Loh, yang memutuskan siapa Gibran maju jadi wapres itu kan Mahkamah Konstitusi. Betul. Ini ada gerombolan yang sok tahu bilang, wah Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi kan. Ya udahlah ya. Terus dia cerita gini, Anda masih ingat nih jawaban dari Slamet Ginting itu? Apa tuh? Itu ada seorang letjen, ya, dan namanya Soeharto juga, yang adalah bagian dari mereka yang mengajukan petisi ini bilang bahwa, itu Gibran dia bilang ya, dia itu anak dari Jokowi. Ketika saya lupa tapi dia menyebut menempati jabatan apa. Ketika saya menempati jabatan itu tahun 64, Jokowi itu baru berusia 3 tahun dia bilang. Sekarang saya harus tunduk pada seorang wakil presiden yang adalah anaknya Jokowi. Itu logikanya gimana ya? Itu menurut saya. Emang kenapa Mas? Kan gini, Gibran itu dipilih melalui pemilu. Betul. Anda boleh suka, boleh enggak. Anda menganggap orang ini cemen, nggak pantas. Gibran tuh nggak punya prestasi, nggak punya kemampuan. Dia dipilih dalam paket. Prabowo memilih dia. Kenapa Prabowo memilih dia? Ya karena Prabowo percaya sama dia. Betul. Ya kan? Nah, ini kenapa jadi Anda persoalkan hanya karena ini anak kecil, masa saya harus nurut sama dia? Kemudian itu kayak pakai senioritas. Gimana? Terus dia kemudian bandingkan dengan, lihat wapres sebelum ini kan. Iya enggak? Ada Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Siapa lagi lah, saya lupa. Ma'ruf Amin, Sudarmono, bla 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 bla. Pak Habibie. Apa? Tolong bandingkan dong, ya. Saya mau bilang, kenapa Anda begitu saja tidak percaya pada Gibran? Gibran ini orang yang, bayangin dia jadi wali kota Solo dan sukses. Dipilih secara mayoritas di Solo itu. Sebagai pengusaha dia sukses, walaupun sekarang sudah ditinggalkan kan. Betul. Jadi apa yang Anda ragukan dari Gibran ini? Jadi saya kembali ke Anda nih. Saya duga emang misalnya menolak Undang-Undang Dasar 45, meminta Undang-Undang Dasar 45 kembalikan. Ini cuma sebuah jalan masuk. Jadi dia nggak serius-serius amat dengan mengembalikan. Saya nggak tahu. Biar kelihatan gagah gitu. Gagah nomor satu. Seolah-olah hebat. Padahal nomor 1 itu justru blunder yang besar kan. Anda kepengen ngebubarin Indonesia lagi menjadi nggak punya MK, nggak punya gitu kan? Ruwet sekali. Oke. Tapi memang ujungnya adalah yang nyerang Gibran ini nomor 8 ini. Oh, itu intinya sebenarnya itu ya. Enggak, saya cuman ngikutin logika Anda kan. Siap. Ya enggak, ini kan seperti jalan masuk nih Undang-Undang Dasar 45. Iya. Ini berantakan nih. Oh iya. Oke, Bang Ade. Tapi saya punya
analisis lain. Apa tuh? Di luar soal Orde Baru nih. Iya. Jadi di satu sisi ini emang gerakan orang-orang Orde Baru, setuju? Setuju ya. Tapi mereka memang ingin agar Prabowo tuh pecah dengan Jokowi. Salah, itu tujuan utamanya itu. Iya. Memecahkan Kalau mau dulu. dibilang dua-dua. Jadi mereka ini orang-orang yang mungkin marah dengan kepemimpinan Jokowi selama ini, merasa nggak dapat apa-apa kali ya. Saya nggak tahu lah ya. Tapi kemudian mereka menganggap bahwa ini harus dihentikan, dan mereka rupanya berharap dengan Pak Prabowo. Ya. Karena misalnya kalimat-kalimatnya tuh gini dalam petisi itu, meminta agar Pak Prabowo melakukan reshuffle. Betul. Tapi ada terutamanya, terutama memberhentikan para menteri-menteri yang menteri dan pejabat yang dianggap di satu sisi korupsi, tapi punya hubungan dengan Pak Jokowi. Betul. Ini maksudnya apa? Ya itu kan mereka menganggap peran Pak Jokowi itu terlalu kuat. Hubungan dengan Pak Prabowo terlalu dekat. Nah itu. Ketika mereka ingin masuk, nggak bisa. Gitu loh. Karena untuk masuk kan harus ada yang keluar. Nah, ada yang in, ada yang out. Nah, mungkin maksudnya itu. Untuk memberikan mereka porsi supaya bisa masuk dan bahkan mungkin untuk menyetir kalau bisa kan. Mungkin itu agendanya. Makanya di sini kan saya lihat ini seperti ada etika militaristik di sini. Kalau dulu zaman Gus Dur kan etika ke NU-an. Nah, jadi segala sesuatu tuh yang ada diukur dari parameter ulama NU gitu ya. Karena isinya emang kebanyakan itu. Nah, sekarang juga begitu. Segala sesuatu diukur dari kacamata militeristik. Jadi ini kalau ini polisinya di ini terus Bang, dikritisi. Itu salah satu poin ya. Salah satu poinnya itu. Nah, ini yang mau saya sebut Bang. Jadi Pak Slamet ini saya nggak tahu dia kok gagal memahami dari maksud merit order, merit system. Makanya di sana disebut ketika Pak Tito ditunjuk sebagai Kapolri itu kan lompat dia kan, lompat angkatan. Begitu juga Pak ini kan, Pak Listio. Pak Listio juga begitu. Dan dia menganggap itu merusak merit system. Ini logikanya gimana Bang? Merit system itu bukannya merit order ya, itu bukannya orang yang berprestasi itu diangkat. Bukan karena dia lebih tua ya, lebih senior, itu yang ditunjuk. Kan mestinya itu. Nah, ini gimana logikanya malah kebalik-balik dengan sistem. Dia bilang begini, penonton. Itu Pak Tito, saya lupa dia sebut angkatannya berapa. Tapi harusnya belum gilirannya Pak Tito jadi Kapolri. Harusnya ada angkatan-angkatan di atasnya. Yang lama kan gitu. Yang lama kan gitu. Misalnya lulusan 70, tahun berikutnya lulusan 71. Nah, ini loncat nih. Lulusan 80 terus loncat ke 84. Ini misal ya. Karena apa? Karena Tito dianggap layak untuk duduk di Kapolri. Ini dimarahin. Dan gini loh, Pak Tito itu jadi Kapolri kan waktu zaman SBY. Oh, iya ya. Iya, saya masih bukan zaman SBY. Pak Jokowi ngelanjutin lah ya. Ngelanjutin. Iya. Jadi ini jangan marahin Pak Jokowi dong. Di Pak Jokowi itu justru dia lebih lama sebagai Mensesnek. Siapa? Mendagri. Pak Tito bukan Kapolri lagi. Tapi Pak Listio juga loncat. Oh, oke. Jadi ya itu tadi logikanya Kak Jito kan. Ini kan soal merit system, merit order. Ini nggak urusan kamu angkatan tahun berapa. Justru kalau pakai angkatan itu bukan merit system. Bukan merit, urutan dinasti. Jangan dinasti. Tapi itu urutan tahun. Dia kalau di tahun itu nggak ada yang cocok ya nggak apa-apa dong. Jadi ya itu. Tapi saya rasa semua tuh kemasannya adalah udah bilang menteri-menteri yang Jokowi harus dipecat. Kapolri itu kan juga sangat dekat sama Pak Jokowi ya, kita tahu lah ya. Polri ini. Ini juga perlu apa istilahnya diubah ya. Dan terakhir ya Gibran yang harus diberhentikan, dan mereka tuh memang minta pemberhentiannya bukan pada presiden tapi kepada MPR. Ini menurut saya memang memalukan jadinya. Satu hal yang saya lupa katakan. Kan pertanyaannya adalah apakah para perwira yang masih menjabat sekarang itu terlibat nggak dalam gerakan ini? Kan nggak ada suaranya nih, Pak Syafri segala macam. Terus alasannya si Pak Slamet ini adalah
Ya karena mereka nggak bisa ngomong. Kan bisa juga sebenarnya mereka nggak setuju kan. Ini orang-orang yang sekarang sedang menjabat kali ngelihat, aduh nih senior gue kenapa sih? Kita lagi baik-baik aja loh sama Pak Prabowo. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Ini malah diadu-adu domba terus. Jadi kembali ke tesis awal.